karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami serahkan kepada hamba-Nya, Pak Elias, yang akan melayani kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun kembali dalam keadaan segar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih terpelihara. Terima kasih buat orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami cintai dan kami kasihi. Terima kasih buat istri, terima kasih buat suami, terima kasih buat anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih buat orang tua kami. Terima kasih buat sanak saudara kami. Terima kasih buat pekerjaan yang masih Tuhan percayakan, pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih buat usaha yang bisa kami kerjakan dengan tangan kami, kesehatan yang masih terpelihara sampai saat ini, serta kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan kami juga bersyukur untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi menimpa hidup kami. Kami berdoa bukan supaya Engkau mengangkat masalah kami ya Tuhan, tapi kami berdoa Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggung segala perkara, karena kami mau menjadi pemenang seperti yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pujian, penyembahan, dan ucapan syukur yang kami naikkan pada pagi hari ini. Satu hal kerinduan kami, Engkau yang menjadi fokus dari semua yang kami lakukan pagi ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk Wadah PMD yang sudah memfasilitasi kegiatan ibadah dari semua hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Tibalah saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kami akan mendengarkan pesan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah kehidupan kami menjadi tanah yang subur dan gembur, sehingga pada saat kebenaran benih firman-Mu ditabur itu dapat bertumbuh, berakar, berkembang, serta menghasilkan buah, dan hidup kami penuh dengan buah. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah Tuhan, Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu, dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan cara yang tepat dan mudah dipahami, dan kami semua beroleh berkat. Ini doa kami, bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua para hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Nah, saya izin share untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita bacakan. Ya, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita adalah diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan untuk kita semua di sini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa,
Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini adalah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ya, firman Tuhan yang kita akan bahas hari ini adalah berkaitan tentang iman yang bukan bergantung pada situasi dan hasil, Bapak Ibu. Ya, nah kitab Habakuk ini ditulis oleh Nabi Habakuk dan itu ditulis sekitar tahun 605 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Latar belakang daripada kitab Habakuk ini di mana situasi kerajaan Yehuda pada waktu itu dilanda kekacauan sosial, banyak korupsi, ketidakadilan. Dan itu adalah ancaman dari dalam internal dan dari luar atau eksternal, itu bangsa Babel sedang naik menjadi ancaman besar untuk menyerang kerajaan Yehuda. Nah, ciri unik dari kitab Habakuk ini adalah adanya dialog pribadi antara Nabi Habakuk dengan Allah. Jadi ini bukanlah seperti nubuatan langsung kepada rakyat Yehuda yang ada waktu itu, tetapi identik dengan dialog pribadi antara Nabi Habakuk dengan Allah. Dan ini mirip juga dengan dialog pribadi antara Ayub dengan Allah. Ya, jadi ini lebih banyak kepada dialog, bukan seperti nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Yesaya, nabi besar ya, Yesaya, Yeremia itu mereka bukan hanya sekedar berdialog, tetapi menyampaikan nubuatan-nubuatannya tentang rakyat Yehuda. Nah, struktur daripada Nabi Habakuk, supaya saya share juga ya, biar memudahkan Bapak Ibu memahami apa strukturnya. Nah ini ya, jadi struktur daripada Nabi Habakuk itu ada 3. Yang pertama adalah keluhan. Keluhan Nabi Habakuk itu menunjukkan bagaimana kejahatan itu dibiarkan, seolah-olah dibiarkan oleh Allah terjadi di zaman Yehuda, di kerajaan Yehuda. Nah, jawaban Allah itu Babel akan datang. Jadi ini adalah suatu hal yang unik Bapak Ibu. Nabi mengeluhkan kejahatan dibiarkan terjadi, namun jawaban Tuhan bukannya untuk menghukum orang jahat itu langsung instan seperti yang mungkin dia pahami di zaman Musa atau zaman yang para hakim, di mana Tuhan langsung menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Tuhan hanya kasih tahu bahwa solusinya adalah Babel akan menghancurkan kota-kota di Yehuda dan kerajaan Yehuda. Jadi di luar daripada ekspektasi dan harapan daripada Nabi Habakuk. Dan apa relevansinya nanti dengan kehidupan kita? Inilah relevansinya. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada Allah, mungkin respon Allah berbeda dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana sikap kita untuk hal itu? Dan yang ketiga, berkenaan dengan iman Habakuk, dia tetap percaya meskipun semuanya hancur. Ya, itulah sebabnya tema kita hari ini adalah iman yang tidak bergantung kepada hasil, ya, tidak bergantung kepada situasi. Walaupun jawaban doa harapan daripada Nabi Habakuk tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia tetap beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa semuanya itu yang diharapkannya itu bahwa Allah tetap setia. Meskipun semuanya hancur dan tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia tetap berharap kepada Tuhan. Jadi, tema utama dalam kitab Habakuk itu adalah orang benar akan hidup oleh percayanya, itu sesuai dengan Habakuk 2 ayat 4, dan iman yang sejati itu bertahan di tengah kekacauan, bukan karena situasi membaik, tetapi karena Allah tetap setia, Bapak Ibu. Ya, jadi kita masuk dari hal yang ini, tidak ada bedanya dengan keadaan Indonesia saat ini, Bapak Ibu. Ya, Indonesia saat ini dilanda ekonomi yang tidak stabil, keadaan ekonomi yang tidak baik, pengangguran di mana-mana, harga pokok, kebutuhan pokok kita naik, ya, korupsi merajalela, rasa kepercayaan publik itu menurun, polarisasi politik terjadi, perpecahan sosial terjadi, degradasi moral terjadi, banyak orang kehilangan pengharapan, termasuk orang percaya ya. Dan itu tidak ada bedanya dengan di zaman Nabi Habakuk. Kalau kita lihat bicara tentang degradasi moral, luar biasanya zaman sekarang. Orang sudah pakai rompi sebagai tahanan dengan bangganya dan cengengesannya berhadapan dengan kamera dan kasih peace. Nah, gitu ya. Ketawa begitu. Nah, ini merupakan bentuk suatu degradasi moral. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu orang melakukan kejahatan itu malu gitu. Ini enggak. Kita bisa lihat mereka dengan bangganya menunjukkan identitas mereka yang walaupun sudah melakukan kesalahan, merasa tidak bersalah begitu ya. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa urat malu mereka itu sudah putus. Nah, sebagian gereja menawarkan teologi pintas ya. Jadi sebagian mereka gereja itu menawarkan sudah ada mujizat instan, ada kekayaan, ada kebebasan dari masalah dan lain sebagainya, ini itu dan ditawarkan oleh gereja ya.
realitas kerasnya hidup dan buasnya keadaan di luar gereja seringkali ditutupi oleh janji-janji kemudahan yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta, Bapak Ibu. Dan akhirnya, impact-nya, dampaknya, banyak orang-orang yang Kristen itu menjadi kecewa ketika janji-janji itu tidak menjadi kenyataan. Tahun depan Tuhan berkata akan begini-segini, akan terjadi pemulihan, akan terjadi begini dan segala macam. Ternyata tidak. Kenapa? Itu tadi, tidak bisa membedakan realitas hidup dengan janji, apalagi yang di-driving dari iman yang katanya iman, padahal sebenarnya itu adalah sugesti, ya. Jadi itu bukanlah iman. Iman kita sebagai seorang Kristen adalah iman yang realistis, Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, bukan tidak mustahil dia mempersiapkan emas yang banyak sekali untuk biaya hidup dia selama di Mesir. Tetapi dia menggunakan emas yang diberikan oleh orang Majus itu untuk kebutuhan dia selama dia dilarikan oleh Yusuf dan Maria ke tanah Mesir. Jadi Kristus saja hidup dalam kondisi yang realistis. Mengapa kita sebagai orang Kristen tidak hidup dalam kondisi yang realistis? Kita lihat sendiri, bahkan membayar pajak pun Tuhan Yesus itu harus menyuruh Paulus, ya, menyuruh Petrus untuk memancing dan mendapat koin yang ada di mulut ikan itu untuk membayar retribusi hari tahunan tetap terhadap bait suci, Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran bahwa bukan tidak mungkin Tuhan Yesus itu membuat segala sesuatunya jadi emas dan dia kaya dan lain sebagainya. Nah, Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, kalau Kristus saja menjalani kehidupan itu dengan normal dan realistis, mengapa orang Kristen? Saya tidak katakan bahwa saya ini anti mujizat, Bapak Ibu, tidak. Saya mengatakan bahwa jangan sampai kita itu menjadi seorang Kristen yang di atas angin. Kita harus menjadi seorang Kristen yang realistis ketika situasi menjadi tidak baik, bukan harapan-harapan palsu, bukan harapan-harapan yang di-driving oleh keinginan kita supaya mengubah situasi, tapi iman kita itu harus bergantung kepada bagaimana karakter Allah yang sesungguhnya, bukan harapan kita, Pak, Bu. Nah, ini banyak pendeta miss-nya di sini. Ketika situasi menjadi tidak baik, imannya itu ditentukan oleh harapannya. Memang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi yang kita pikirkan itu adalah keadaan itu berubah dan menguntungkan kita. Dan itu bukanlah iman yang sehat. Iman yang sehat adalah memuliakan Tuhan, bukan untuk keuntungan pribadi. Dan seringkali kita merasa kecewa ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah, inilah yang harus kita ajarkan kepada jemaat dan kepada banyak orang Kristen. Ketika situasi menjadi tidak sesuai dengan harapan, apakah kita tetap beriman kepada Tuhan atau tidak? Kalau kita hanya bersuka cita waktu segala sesuatunya sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita, itu bukanlah sukacita yang sejati, karena tanpa Tuhan pun atau orang yang tidak bertuhankan Yesus pun tahu ketika depositonya masih banyak, cadangan dananya masih ada, emas batangannya masih ada di deposit box, masih ada usaha yang berjalan, masih ada profitnya, pelayanan berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, itu akan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan bagi banyak orang. Jangankan itu, kita saja yang mau mendapatkan sesuatu yang baik itu, pasti kita bersuka cita untuk itu, Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang harus kita tawarkan kepada banyak orang, bahwa iman kita itu harus realistis. Iman kita itu adalah iman yang bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada situasi atau harapan kita, supaya seolah-olah semuanya itu berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi barusan, bahwa iman Habakuk itu adalah iman yang bergantung kepada karakter Allah, bukan bergantung kepada harapannya akan terjadinya perubahan. Jadi di sini kita bisa lihat, Bapak Ibu, banyak kita mungkin berharap segala sesuatu itu terjadi karena kita ingin hal itu terjadi, bukan karena Tuhan ingin hal itu terjadi. Jadi beda ya. Kalau iman kita yang hanya berfokus kepada situasi harus terjadi dan berubah, itu adalah iman yang dipaksakan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita yang memaksa
Kita yang berharap, sampai mungkin pakai ayat firman Tuhan, perkatakan maka jadi gitu. Jadi kita perkatakan hal yang baik, yang positif dan lain sebagainya, berharap situasi itu berubah. Nah, itu adalah iman yang selama ini mungkin diajarkan di kalangan hamba-hamba Tuhan atau gereja dan di kalangan para jemaat. Harusnya yang kita ajarkan itu bukan berharap segala sesuatu itu terjadi dengan keinginan kita. Iman kita itu harus bergantung kepada karakter Allah. Sekalipun kalau kita baca tadi ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Artinya apa? Kelaparan terjadi Bapak Ibu. Kambing domba terhalau dari kurungan, gak ada lagi kambing domba. Tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Ini bicara tentang krisis. Namun kalau kita lihat di ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Coba bayangkan, di dalam situasi krisis ekonomi, moral, politik yang terjadi di zaman Nabi Habakuk, apa keputusan yang dia ambil? Dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, inilah yang kita sebut dengan sukacita dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bukan sukacita pada saat deposito kita masih ada, cadangan dana kita masih ada, emas batangan kita masih ada, usaha berjalan dengan baik, jabatan masih tetap established, gaji, salary bulanan kita masih ada, transferan masih baik, jemaat masih banyak, dan lain sebagainya. Bukan. Karena orang yang tak bertuhan pun tahu bersukacita ketika mereka memiliki segala sesuatu yang mereka harapkan dalam hidup ini. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, sukacita kita saat keadaan tidak baik sesuai dengan ekspektasi kita, itu adalah sukacita yang sejati. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mempercayai karakter Allah. Nah, karakter Allah yang pertama yang kita pahami berdasarkan kitab Habakuk, itu adalah Allah setia menepati janjinya. Itu di dalam kitab Habakuk 2 ayat 3. Nah, kalau kita baca kitab Habakuk 2 ayat 3, saya bacakan untuk kita semua. Ya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, ini bicara tentang penglihatan atau nubuatan dari Allah yang disampaikan kepada para nabi. Nah, mungkin kalau kita lihat berlambat-lambat, seolah-olah Tuhan itu mengulur-ngulur waktunya untuk menjawab pertanyaan atau menjawab pergumulan kita, menjawab doa kita atas pergumulan kita Bapak Ibu. Tetapi melalui kitab Habakuk 2 ayat 3, Allah pasti setia menepati janjinya meskipun itu terasa lambat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan saya pikir kita banyak di sini sebagai hamba Tuhan paham betul mengenai kisah Lazarus. Ya, Lazarus itu sudah dikabarin, Tuhan Yesus sudah dikabari mendapat kabar bahwa Lazarus itu akan sedang sakit. Tetapi Tuhan sengaja mengulur waktunya beberapa hari sampai akhirnya Lazarus itu mati. Dan kita lihat sendiri dalam kitab Yohanes bagaimana ekspresi Maria dan Marta. Mereka mengatakan kalau Tuhan ada di sini, sahabatmu itu, saudara kami itu tidak akan mati. Artinya apa? Pengharapan mereka putus di situ. Nah, bagi Maria dan Marta, kebangkitan saudara mereka yaitu Lazarus itu akan terjadi pada saat manusia atau orang-orang dibangkitkan, orang-orang percaya dibangkitkan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, right now, ya sekarang saatnya. Nah, kalau kita bisa membandingkan Bapak Ibu dengan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan terhadap orang-orang yang sakit dan lain sebagainya, dibandingkan dengan mujizat pada saat Lazarus sudah mulai busuk, tentu mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dibandingkan pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus. Jadi, kalau kita bandingkan Tuhan Yesus mendapat kabar Lazarus sakit dan Tuhan Yesus langsung menyembuhkannya, mujizatnya dan kemuliaan Tuhannya tidak lebih besar, bahkan mungkin lebih kecil dibandingkan dengan ketika Tuhan sengaja tanda kutip mengulur-ngulur waktunya sampai Lazarus mati dan membusuk dan dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Menyembuhkan orang sakit adalah hal yang biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah membusuk, itu adalah hal yang tidak biasa Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan kita, ketika Tuhan terasa diam, ketika Tuhan rasanya terasa lambat dalam hidup kita,
Kita harus meniru iman seperti yang dimiliki oleh Habakuk. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, bahwa dia setia menggenapi janji-janjinya. Nah, kadang janji Tuhan itu tergenapi saat orang itu sudah mati, Bapak Ibu. Sebagai contoh, Abraham. Abraham menerima janji bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi miliknya dan keturunannya. Tentu saja itu terjadi setelah dia sudah mati. Untuk menguburkan Sarah saja dia harus beli tanah dari orang Het. Ini menunjukkan bahwa dia belum menerima janji itu sama sekali. Dan ketika dia sudah mati, maka disitulah janji Tuhan itu tergenapi, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita mengajarkan kepada jemaat dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu, bukanlah iman yang berdasarkan kita ingin supaya sesuatu itu terjadi. Tapi harusnya kita gantungkan iman kita itu, apakah yang kita harapkan ini sesuai dengan harapan Tuhan, supaya segala sesuatunya terjadi. Kan semua doa didengar Pak Jul. Ya, saya dipanggil Pak Jul ya Bapak Ibu. Ya, benar. Semua doa kita didengar oleh Tuhan. Bukan berarti semuanya harus dijawab. Sebagai contoh, Paulus Bapak Ibu. Kurang dekat apalagi Paulus dalam kehidupannya dengan Tuhan. Dia adalah rasul yang terakhir dan rasul yang paling sukses dari semua rasul yang menurut saya. Karena hampir 50% perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi rasul yang paling sukses adalah Rasul Paulus Bapak Ibu. Dan lihat, ketika dia berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali, yang dalam tanda kutip dikatakan ada duri dalam daging yang dibiarkan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan tidak menjawab doanya Bapak Ibu. Nah, ini adalah realitas dari iman. Tidak semua harapan dan doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa Allah berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita, sudah pasti kita tidak akan memaksakan kehendak kita kepada Allah. Tapi faktanya, banyak gereja, banyak hamba Tuhan mengajarkan Tuhan itu seolah-olah melayani kita, walaupun pada saat hari Minggu kita menyembahnya. Tidak usah jauh. Misalnya kita berangkat dari rumah, kita berkata, Tuhan jagai rumahku. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Kita rendahkan Tuhan itu seperti security kita kan? Kita suruh Tuhan itu untuk menjaga rumah kita. Ini adalah satu tak sadar atau tidak sadar. Kita telah merendahkan derajat Tuhan menjadi pelayan kita. Tuhan, aku sudah memberi perpuluhan kepadamu. Engkau berjanji bahwa engkau akan memberkati aku berlimpah-limpah. Bayangkan, ditonjok Tuhan itu di awal, Bapak Ibu. Kalau kita paham bahwa karakter Allah itu setia dan adil, sama seperti misalnya seorang anak yang tahu bahwa bapaknya pasti akan mencukupi kebutuhan sekolah anaknya, kebutuhan makan anaknya, tanpa diminta sekalipun, percaya bahwa bapaknya itu akan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, termasuk kebutuhan dia sebagai anak bapaknya. Nah, disinilah sebenarnya nampak bahwa orang yang mengklaim janji Tuhan berarti orang yang tidak paham betul siapa Allah itu. Kalau kita paham Habakuk pasal 2 ayat 3, gambaran dari kesetiaan Allah kepada janjinya, tanpa kita minta pun harusnya kita paham bahwa Allah setia dengan janjinya dan Allah tidak akan pernah lupa Bapak Ibu. Ini dia yang menjadi kesalahan kepada banyak hamba Tuhan. Mengajarkan seseorang itu berharap supaya sesuatu itu terjadi sesuai dengan harapannya, bukan menggantungkan hidupnya kepada karakter Allah bahwa Allah setia dan adil. Yuk, kita kembali mengubah konsep paradigma iman yang selama ini mungkin kita ajarkan kepada orang lain, atau mungkin yang kita pahami selama ini dari beberapa hamba Tuhan. Iman kita itu bukan bergantung supaya situasi itu berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kondisilah yang kita harapkan, bukan subjeknya. Nah, Bapak Ibu yang sudah belajar tentang leksikon, belajar tentang gramatikal baik bahasa Ibrani dan Yunani, tentu tahu bedanya kata benda yang sifatnya pribadi dengan kata benda yang sifatnya non-pribadi. Nah, kalau kita berharap doa yang iman yang bergantung kepada situasi dan hasil, situasinya sekarang ini tidak baik. Kita beriman dalam nama Yesus. Situasi pasti berubah dengan baik. Dan apa hasil yang kita harapkan? Situasi menjadi baik. Coba lihat, fokus yang kita katakan tadi, itu adalah fokus kepada situasi dan hasil. Kita berharap segala sesuatu itu berubah sesuai dengan harapan kita. Dan kita berharap hasilnya sesuai dengan harapan kita. Nah, iman seperti itulah yang saya sebutkan, iman yang bergantung pada situasi dan hasil. Harusnya bukan itu. Iman kita itu harus bergantung kepada karakter Allah, bahwa Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya dalam kehidupan kita karena Ia adalah setia dan adil.
Oleh sebab itulah sukacita muncul di dalam diri Habakuk. Bahwa dia tidak bergantung kepada situasi walaupun kondisinya lapar, situasi krisis, dan tidak ada yang bisa diandalkan sekalipun. Bahkan ketika Tuhan terasa diam, kalau kita lihat dia mengeluh, Tuhan tidak memberikan jawaban apa-apa Bapak Ibu. Nah, dalam doa-doa kita, saat mungkin kita udah bergumul bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak memberikan jawaban apa-apa, kita sedang memasuki fase ujian. Ya, kita semua sudah yang belajar di sini. Saya percaya hamba-hamba Tuhan di sini semuanya pernah belajar. Saat kita ujian, guru itu diam, Pak, Bu. Guru itu tidak menjelaskan, guru itu tidak menerangkan kepada kita. Saat kita ujian, situasi menjadi hening. Guru tidak berbicara sama sekali selama kita ujian. Nah, saya pikir itu relevansi yang sama dengan kita ketika Tuhan terasa diam dan Tuhan tidak memberi respon apa-apa untuk tanda kutip untuk mengubah situasi yang menurut kita sudah genting sekali. Nah, ketahuilah kita memasuki fase ujian Bapak Ibu. Dan bagaimana langkah iman yang harus kita ambil? Gantungkan iman kita itu pada karakter Allah yang setia dan adil, bukan bergantung berharap supaya situasi berubah, hasilnya seperti apa yang kita harapkan. Seperti yang saya bilang katakan tadi, bahwa kita mungkin hamba-hamba Tuhan yang sudah belajar leksikon, sudah belajar gramatikal, entah itu pakai Logos Bible Software, Concordance, atau pakai Bible Works. Kita tahu sendiri ada subjek yang sifatnya yang pribadi, ada subjek yang non-pribadi. Nah, ketika kita menggantungkan iman kita pada subjek yang non-pribadi, yaitu situasi kita harapkan berubah dan hasil yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita, berarti kita sama dengan orang yang tidak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi dibungkus. Ya, seolah-olah kita bergantung kepada Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Bungkusannya adalah firman Allah, bungkusannya adalah Tuhan, tetapi isinya adalah kita berharap situasi itu terjadi sesuai dengan harapan kita. Dan sesuai dengan kitab Habakuk yang sudah saya sampaikan tadi, itu bukanlah iman yang setia, itu bukanlah iman yang sejati. Tetapi apa? Iman yang bergantung pada harapan kita supaya segala sesuatunya itu bisa berubah, iman yang bergantung kepada supaya hasilnya itu yang kita harapkan sesuai Bapak Ibu. Nah, contoh yang bisa kita terapkan dalam iman yang bukan bergantung pada situasi dan hasil selain daripada Nabi Habakuk adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, tentu Bapak Ibu tahu cerita ini. Ketika mereka diperhadapkan pada situasi pilihan, ada setidaknya dua yang mereka pertaruhkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah jabatan mereka sebagai petinggi-petinggi kerajaan Babel. Ya, mereka termasuk orang nomor 3, orang nomor 2 di kerajaan Babel. Mereka memiliki jabatan yang tinggi di kerajaan Babel. Ketika Nebukadnezar menghadapkan mereka pilihan menyembah patung itu atau mati. Ya, itu ada dua yang mereka pertaruhkan. Jabatan mereka dan nyawa mereka. Dan kita lihat jawaban mereka, tentu Bapak Ibu sudah paham itu. Saya percaya hamba Tuhan di sini sudah baca Alkitab. Ya, apa jawaban mereka? Kami tidak perlu lagi memberi jawaban kepada Tuanku. Seandainya Tuhan kami yang kami sembah itu sanggup menolong kami, maka Dia akan menolong kami. Tetapi kalau seandainya tidak, nah ini dia, ya. Nah, banyak orang Kristen itu hanya mau seolah-olah ketika Tuhan menjawab dan menolongnya. Dan imannya itu bersemangat. Ada istilah imanku bersepakat. Nah, saya nggak suka dengan lagu ini ya Bapak Ibu. Bagaimana iman bersepakat begitu ya. Iman itu harus bertumbuh, berkembang gitu ya. Nah, kita mengatakan bahwa tidak, harus berubah, harus berubah, harus berubah. Bapak Ibu, kalaupun Tuhan tidak tolong kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Ini adalah bentuk daripada pengabdian kita. Jangan kita mengaku sebagai hamba. Mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar bahasa Yunani, doulos. Hamba itu tidak menerima gaji, itu yang pertama. Yang kedua, seluruh hidupnya didedikasikan untuk tuannya. Bahkan ketika ada anaknya pun yang lahir itu menjadi milik tuannya, bukan milik dia. Dan ada tanda, telinga ditindik, gambaran bahwa dia adalah budak tuannya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini hamba Tuhan, tetapi kita memaksa Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, kita buat Tuhan itu menjadi pelayan kita, menjaga rumah kita, memberkati kita berlimpah-limpah, memberkati bisnis. Bukan salah kita berdoa supaya Tuhan memberkati bisnis kita, tapi secara sadar atau tidak sadar kita membuat Tuhan itu menjadi pelayan kita. Bapak Ibu, mohon maaf, kita bukan hamba Tuhan. Tuhan itu hamba kita.
Kita harus buat level Tuhan itu di level Tuhan, Bapak Ibu, bukan di level pelayan. Kita pelayannya, kita hambanya. Jadi terserah Tuhan mau buat apa untuk kita. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Walaupun ada lagu suka-sukamu Tuhan, Tuhan tidak akan suka-suka tanpa aturan. Kenapa? Tuhan itu adalah di atas hukum itu sendiri. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita harus tahu dan paham karakter Allah. Banyak orang Kristen tidak paham karakter Allah tentang hal ini ketika menghadapi badai. Nah, melalui Sadrak, Mesak, Abednego kita paham bahwa mereka itu mau ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, mereka tetap akan menyembah Tuhan dan tidak akan menyembah patung itu. Ini adalah konsep dari iman yang bukan bergantung pada situasi dan hasil. Yang diharapkan mereka, ya Tuhan akan menolong, tapi kalau seandainya Tuhan pun tidak tolong, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah gambaran dari iman Habakuk, Bapak Ibu, yang termanifestasi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat ya, zaman Habakuk dulu baru Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, selanjutnya ketika Silas dan Paulus itu di penjara, Bapak Ibu, mereka bisa bernyanyi, mereka bisa bersuka cita di situ. Itu yang kita katakan tadi, Tuhan, iman kita itu bukan bergantung pada situasi dan hasil. Mereka dalam keadaan terbelenggu, mereka dalam keadaan gelap, mereka berada dalam ancaman, tapi mereka bisa bersuka cita. Apakah mereka bersuka cita supaya dibebaskan? Tidak. Tidak ada harapan bahwa mereka dibebaskan. Mereka hanya bersuka cita bahwa mereka menderita karena memberitakan Injil. Nah, ini beda. Sukacita supaya Tuhan tolong. Walaupun dalam ayat Alkitab bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, gitu ya. Dan sampaikan keinginanmu kepada Tuhan dengan penuh sukacita supaya ia memenuhi semua apa yang diinginkan oleh hatimu. Mungkin kita menggunakan ayat-ayat seperti itu. Puji Tuhan kalau begitu, tetapi kita masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Pengenalan kita yang lebih tinggi lagi bahwa Paulus itu bersukacita bukan supaya dibebaskan, tapi Paulus itu bersukacita sekalipun dalam keadaan penderitaan, mereka tetap bisa memuji Tuhan. Nah, orang Kristen apakah banyak yang bisa melakukan hal seperti itu? Saya yakin, saya ragu. Saya ragu sekali banyak orang Kristen yang dalam keadaan tidak baik pun mereka tetap bersukacita dalam Tuhan. Mereka bisa beria-ria kepada Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau tabungan kita masih banyak, ya kita masih bisa tenang, tidur nyenyak. Tetapi ketika cadangan dana kita, apakah kita bisa tidur dengan tenang? Apakah damai sejahtera itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu? Kita sudah belajar bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Yuk, mari kita refleksikan dalam diri kita. Sukacita yang dialami oleh Paulus dan Silas adalah sukacita di saat terbelenggu. Bukan sukacita kebebasan pada saat mereka dibebaskan dari penjara itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus terbalik dari pemahaman dunia selama ini. Kalau mereka dibebaskan, wajar mereka bersukacita. Ini enggak. Mereka dalam keadaan terbelenggu, gelap, tidak terperhatikan sama sekali. Mungkin bisa mengeluh, Tuhan kami melakukan yang baik, kenapa aku mendapat sesuatu yang tidak baik? Tapi keputusan yang diambil oleh Paulus dan Silas itu adalah bahwa mereka bersukacita meskipun kaki mereka dalam keadaan terbelenggu, tangan mereka masih terantai. Nah, ini adalah iman yang bukan bergantung pada situasi dan hasil. Mau bagaimanapun situasinya, dalam keadaan tidak baik pun, maupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita bergantung kepada karakter Allah yang setia dan adil. Walaupun sekalipun kita harus mati, sekalipun harusnya kita tidak menerima janji itu, kita harus paham bahwa Tuhan itu setia dan adil dan Dia pasti akan menggenapi semua janjinya. Nah, makanan pagi ini adalah makanan yang keras dan pedas buat kita semua, Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu tidak dapatkan dari yang lain. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang sudah mengajarkan ini kepada jemaat atau teman-teman kita, puji Tuhan, kita satu frekuensi. Sudah saatnya kita memberi makanan yang keras untuk apa? Tubuh yang dewasa secara rohani. Karena orang yang dewasa secara rohani lah orang yang pantas menjadi mempelai Kristus. Ya, kalau kita terus anak-anak mendapat susu, makanan yang enak-enak, berkat dan lain sebagainya, perkatakan, maka berubah, benar, berubah Bapak Ibu. Tetapi level kita hanya level anak terus. Semakin besar tekanan hidup kita, maka semakin besar kapasitas hidup kita, Bapak Ibu. Anak yang umur 6 tahun tidak akan pernah dikasih beban sampai 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo.
Tetapi ketika kita semakin dewasa, semakin besar beban itu, ketahuilah saat itu kita sudah mengalami pertumbuhan secara rohani. Jadi jangan kita merasa bahwa masalah kita lah yang paling banyak di dunia ini, kita lah yang paling besar masalah kita di dunia ini. Masing-masing kita memiliki porsinya sendiri, Bapak Ibu. Ada yang dikasih kapasitas 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Semakin besar masalah kita, ketahuilah semakin bertumbuh kita di dalam Tuhan. Dan kita tahu di sini yang kita andalkan siapa? Bukan iman yang bergantung supaya situasi itu berubah, tetapi iman yang bergantung kepada karakter Allah, bahwa Allah setia dan adil. Dan Dia tidak akan mungkin membiarkan kita sampai akhirnya putus pengharapan. Kalaupun akhirnya kita mati, apakah putus harapan kita? Tentu saja tidak. Sudah ada Firdaus yang menunggu kita nanti pada saat kita mati, Bapak Ibu. Itu sebabnya Wahyu mengatakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Ya, Filipi 1 ayat 21. Ya, emi kartogen Kristos ke apotanin kerdos dalam bahasa Yunaninya. Karena hidupku adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, orang Kristen lah orang yang kalau mati itu dibilang untung, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita takut untuk segala sesuatunya? Kalaupun kita seolah-olah tidak mendapat sesuatu yang baik di dunia ini, sudah ada kehidupan yang lebih baik yang menunggu kita di dalam Tuhan nanti. Bukan berarti seolah-olah tidak ada harapan terjadi perubahan. Karena apa? Kita harus paham jangan membandingkan hidup kita itu dengan hidup orang lain. Kalau kita bandingkan Hagai dengan Habakuk, Bapak Ibu, Hagai itu kasih tahu, Tuhan masih ada benih di masing-masing lumbung kami yang mau kami tanami. Apa kata Tuhan kepada Hagai ketika Hagai menyampaikan itu kepada Tuhan? Tuhan bilang, mulai diletakkannya dasar bait suci, aku akan memberi berkat. Nah, beda dengan Habakuk. Habakuk kasih tahu, Tuhan gak ada lagi benih, pohon anggur pun gak ada, ladang pun gak ada, kelaparan semua, lembu sapi pun tak ada, yang mau dimakan, yang mau dijual pun tak ada. Ada jawaban Tuhan, Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi apa keputusan yang diambil oleh Habakuk? Aku akan tetap bersuka cita beria-ria di dalam Tuhan. Coba bayangkan, Hagai menyampaikan sesuatu bahwa masih ada benih dalam lumbung untuk ditanam. Tuhan bilang, aku akan memberkati supaya berlimpah. Habakuk beda lagi. Dia kasih tahu situasi dan krisis yang terjadi. Tuhan jawab langsung, tidak. Tapi keputusan dia langsung mengambil, aku akan tetap bersuka cita dalam Tuhan meskipun situasinya masih krisis, tidak ada makanan, semua krisis, dan tidak ada yang bisa diandalkan. Aku akan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Coba lihat. Dua nabi kecil Habakuk dan Hagai. Ya, saya ingatkan kembali, mana tahu ada di antara Bapak Ibu yang tidak paham kenapa dibilang nabi kecil, kenapa dibilang nabi besar. Nabi kecil itu bukan menunjukkan nabi itu lebih kecil dari nabi yang satu, bukan. Tetapi karena tulisannya itu lebih sedikit, lebih pendek, lebih singkat dibandingkan nabi besar. Nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, Bapak Ibu. Ya. Nah, kaitannya dalam kehidupan kita adalah jangan gantungkan iman kita pada situasi atau hasil. Kita berharap situasinya berubah. Kita gantungkan berubah. Dalam nama Yesus berubah. Itu adalah iman yang bergantung pada situasi dan hasil yang kita harapkan. Harusnya kita berkata, Tuhan, sekalipun situasinya tidak berubah, aku akan tetap setia sampai mati untuk melayani Tuhan. Itu adalah iman yang bergantung kepada karakter Allah yang setia, Bapak Ibu. Jadi, fokus kita adalah subjek yang pribadi. Kalau Bapak Ibu belajar gramatikal, baik teks Ibrani dan Yunani, bukan bergantung kepada keadaan, bukan bergantung kepada subjek non-pribadi. Ya, jadi itulah yang kita harapkan melalui pembacaan firman Tuhan dan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita tadi sudah tahu yang pertama adalah Habakuk. Ingat ya, zaman Sadrak, Mesak, Abednego, duluan Habakuk dulu, baru Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian saya ambil di Silas dan Paulus, bahwa mereka bersuka cita bukan pada saat mereka dibebaskan, mereka bisa bernyanyi kepada Allah pada saat mereka terbelenggu. Itu adalah iman yang bukan bergantung pada situasi, bukan bergantung kepada hasil. Sekalipun hasilnya di luar dari ekspektasinya, tetapi dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, inilah iman seorang petarung sejati di dalam Tuhan. Jadi jangan cuma hanya nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Begitu berhadapan dengan masalah, berdoa, Tuhan, angkatlah masalahku. Kalau Tuhan mengangkat masalah kita, kapan kita bisa menanggung masalah itu, Bapak Ibu? Ya, kita harus bertumbuh. Doa kita adalah bukan Tuhan yang angkat masalah kita. Tuhan, kuatkan aku untuk menanggung masalah ini supaya aku kuat. Otot rohaniku terlatih dan aku semakin dewasa dalam Tuhan.
Tapi kan Pak Jul dikatakan Allah yang berperang ganti kita. Benar, bangsa Israel itu ditolong oleh Tuhan, Allah berperang ganti dia sesuai dengan yang disampaikan oleh Musa. Benar, karena kondisi Israel tidak siap perang, makanya Tuhan berperang mengganti mereka. Tetapi kalau kita baca kitab Bilangan Bapak Ibu, Bilangan itu dibuka dengan sistem penghitungan mereka yang mampu sanggup mengangkat alat perang. Artinya apa? Naik level. Jangan hanya Tuhan yang berperang ganti kita. Saatnya kita harus berperang. Dan Daud mengatakan kan bahwa dia yang melatih tanganku untuk bertempur. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita adalah petarung-petarung sejati Bapak Ibu. Jadi doa kita mulai hari ini ketika ada masalah jangan katakan Tuhan angkat masalahku. Belum selesai masalah yang satu, muncul masalah yang lain, katakan terima kasih Tuhan. Semakin besar masalahku, maka semakin besar juga kapasitas rohaniku di dalam Tuhan. Dan aku percaya aku bisa lewati semua ini karena Tuhan itu setia dan adil. Itu adalah iman yang bukan bergantung pada situasi, bukan bergantung pada hasil, tetapi bergantung kepada karakter Allah yang setia menepati janjinya. Sekalipun seolah-olah tampaknya terlambat seperti Lazarus tadi Bapak Ibu, tapi percayalah, waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik karena dia adalah pencipta kita. Dia adalah yang membuat kita. Nah, kalau dia adalah seorang pencipta, maka dia pasti tahu apa yang terbaik untuk ciptaannya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Saya pimpin dalam doa langsung ya, doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih dan ampuni kami kalau selama ini kami memiliki iman yang bergantung kepada situasi dan hasil. Kami berharap iman kami itu mengubah situasi. Kami berharap bahwa iman kami itu sesuai dengan harapan hasil yang kami harapkan. Bukan bergantung kepada karakter Allah yang setia dan adil. Saat ini kami belajar Tuhan. Kami harus menggantungkan iman kami, harapan kami itu kepada Tuhan yang memiliki karakter bahwa Tuhan setia dan adil dan akan menepati semua janji-janji-Mu kepada kami. Meskipun kami harus mati, meskipun kami harus mengalami keterpurukan dan lain sebagainya, tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami begitu saja karena Engkau adalah pencipta kami. Engkau setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mulai hari ini, pagi ini, ketika kami mengalami masalah, kami tidak berdoa supaya Engkau mengangkat beban kami, tapi kami berdoa Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa menanggung beban masalah itu, dan kami keluar sebagai pemenang, karena kami adalah petarung-petarung sejati di dalam Tuhan. Engkau yang melatih kami untuk bertempur menghadapi semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Mampukan kami juga bukan hanya menerapkan, tetapi juga mengajarkannya kepada orang lain. Di antara kami banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin sebagai gembala atau pengajar di masing-masing wadah. Tuhan mampukan kami untuk mengajarkan dengan cara yang benar, bukan dimotivasi, bukan karena termotivasi oleh kata-kata sugesti yang masuk ke dalam otak kami, tetapi ini bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kami tidak mau iman kami menjadi termotivasi karena kata-kata orang, tapi kami percaya iman kami bergantung kepada karakter Allah yang setia dan akan menepati janjinya. Hamba-Mu selesai dan berhenti, tapi biarlah Roh Kudus minta pernah berhenti berbicara mengingatkan kami semua akan hal ini, dan kami tetap setia di dalam Tuhan, menanggung segala perkara dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.